saya Basro Saiful Mubarok dari kelompok 9 mata kuliah agroklimatologi. Di sini, saya beserta kelompok saya akan memaparkan hasil analisis curah hujan di Jakarta Pusat. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Anissa Damayanti dengan NPM 222, lalu Rasika Adani dengan NPM 227, lalu Asilia Gita dengan NPM 238, Maya Dwi dengan NPM 241, Novel Abiyu dengan NPM 249, dan saya sendiri Basro Saiful dengan NPM 262. Iklim di Jakarta. Berdasarkan letak DKI Jakarta secara geografi memiliki iklim tropis yang menyebabkan Jakarta memiliki dua musim, yaitu hujan dan kemarau. Dua musim ini berkaitan erat dengan suhu minimum dan maksimum yang terjadi di setiap tahunnya. Iklim dan cuaca merupakan gambaran parameter dari kondisi atmosfer di suatu wilayah yang dibentuk dari unsur-unsur seperti kelembapan, suhu udara, tekanan udara, dan kecepatan angin. Rata-rata penyinaran sepanjang tahun 2020 sebesar 55,00%. Hal ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta cocok untuk tanaman yang membutuhkan. Berikut data curah hujan yang kami dapat dari data online BMKG Stasiun Kemayoran DKI Jakarta. Dapat dilihat pada tabel bahwa rata-rata curah hujan terendah terjadi pada tahun 2011 dengan nilai 3,5 mm per tahun. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan curah hujan 50,94 mm per tahun. Presipitasi DKI Jakarta. Presipitasi atau hari basah adalah hari dengan minimal 1 mm curah hujan cair atau setara cairan. Hari-hari basah selama 10 tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu dari 365 hari, 210 diantaranya terjadi hujan. Sedangkan hari-hari basah terendah terjadi pada tahun 2019, yaitu hanya 134 hari terjadi hujan. Di Jakarta, pada tahun 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu minimum di DKI Jakarta adalah 24 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimum mencapai 35,60 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 28,80 derajat Celcius. Suhu rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 27,72 derajat Celcius di Stasiun Kemayoran. Setelah itu, suhu rata-rata cenderung naik hingga mencapai puncaknya yang pada bulan Mei, yaitu 29,58 derajat Celcius. Suhu minimum tahunan yang diamati dari Stasiun Pengamatan Kemayoran adalah 24 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Januari, Februari, Agustus, September, dan Oktober. Sedangkan dari pengamatan di Stasiun Kemayoran, suhu tertinggi mencapai 35,6 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Mei. Tanaman musiman. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang memiliki tanaman buah secara khas bernama buah kecapi. Buah kecapi termasuk ke dalam tanaman musiman dan tahunan yang bisa dimanfaatkan pada bagian daging buahnya untuk dijadikan selai, manisan, dan juga sirup. Agar tanaman buah kecapi dapat tumbuh dan berkembang memerlukan penyinaran cahaya matahari yang tepat dan memerlukan penyiraman dengan intensitas 1-2 kali dalam sehari pada pertumbuhan tahap awal. Lalu dipastikan tidak adanya gulma dan tanaman pengganggu yang berada di sekitar pohon agar penyerapan nutrisi tidak terganggu, sehingga pohon dapat tumbuh dengan baik dan dapat berbunga, berbuah, serta berproduksi dan bisa untuk dijual. Kecepatan angin dan tekanan udara. Pada tahun 2020, BMKG Indonesia mencatat kecepatan angin minimum di DKI Jakarta yaitu 1,23 meter per detik. Sedangkan kecepatan maksimum angin mencapai 1,98 meter per detik. Kecepatan angin tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 3,61 meter per detik.
Sedangkan kecepatan angin terendah pada bulan Mei yaitu 1,23 meter per detik yang tercatat. Pada tahun yang sama, BMKG mencatat tekanan udara rata-rata di DKI Jakarta sebesar 1003,30 milibar. Sedangkan tekanan udara minimum dan maksimum masing-masing berada pada angka 1003,90 dan 1014,30 milibar. Kelembapan udara. Kelembapan udara yang dapat diukur menggunakan higrometer dapat berubah-ubah dan sangat bergantung pada suhu di suatu wilayah. Pada tahun 2020, kelembapan udara minimum di DKI Jakarta adalah 38% dan kelembapan maksimum adalah 100%. Pada tahun yang sama, kelembapan udara rata-rata di DKI Jakarta adalah 76%. Kelembapan udara rata-rata tertinggi yang diamati dari stasiun Kemayoran pada bulan Februari sebesar 83,78%. Bulan Agustus merupakan bulan dengan kelembapan udara rata-rata tertinggi sebesar 70,89%. Tren kelembapan udara stasiun Kemayoran cenderung naik pada bulan Februari dan cenderung turun dari bulan Maret sampai dengan September. Perairan. Air merupakan faktor lain yang juga penting dalam usaha peningkatan produksi, selain tanah dan iklim. Fungsi air bagi pertanian secara umum adalah sebagai irigasi atau pengairan. Karena tanpa adanya pengairan yang baik, maka hasil dari tanaman yang dikelola oleh petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam bidang pertanian, pengairan tanaman ini sering disebut dengan irigasi. Irigasi merupakan sistem untuk mengairi lahan dengan cara membendung sumber air. Bendungan merupakan bangunan untuk menahan dan menampung air, limbah, dan pasir. Bangunan tersebut memiliki banyak fungsi seperti untuk pertanian, pembangkit listrik, dan tempat wisata. Selain irigasi, bendungan juga menjadi bagian yang penting bagi sektor pertanian. Contoh bendungan yang ada di DKI Jakarta yaitu Waduk Pondok Ragon, Waduk Brigif, dan Waduk Ulu Jami. Perikanan. DKI Jakarta memiliki laut yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan ikan. Sektor perikanan di DKI Jakarta mempunyai kontribusi dalam pengadaan hasil perikanan. Tidak hanya hasil perikanan tangkap, DKI Jakarta juga memberikan kontribusi pada hasil perikanan budidaya. Ikan hasil tangkapan contohnya yaitu ikan bawal, ikan cakalang, ikan hiu, dan ikan layur. Lalu untuk ikan hasil budidaya yaitu ikan kakap putih, ikan patin, ikan mas, dan ikan sepat siam.